Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sahabat Punranga 79. Sahabat-sahabat sekalian, Roy Suryo kembali berulah setelah dia mendapatkan dokumen fotokopi ijazah Bapak Joko Widodo dari KPUD Pusat dan juga KPU DKI Jakarta. Lantas kemudian mengatakan bahwa dia mendapatkan bukti baru terkait tentang polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Padahal menurut kuasa hukum Bapak Joko Widodo, Bang Rifai, mengatakan bahwa dokumen yang kemudian didapatkan oleh Roy Panci ini itu sebenarnya sudah diambil oleh pihak penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, baik Bareskrim Polri ataupun Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi seorang Roy Panci untuk mengatakan bahwa dia mendapatkan bukti baru. Justru sebenarnya bukti yang dibawa oleh Roy Suryo ataupun fotokopi ijazah Pak Jokowi yang dibawa oleh Roy Panci, Roy Suryo ini hanyalah bukti basi. Jadi memang sangat keterlaluan dan lagi-lagi ada-ada saja ulah ataupun tindakan yang mereka lakukan untuk kemudian menyerang Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita menyimak bagaimana Bung Rifai, kuasa hukum Bapak Joko Widodo, membungkam, menskakmat mati-matian, menskakmat habis-habisan congor dari Roy Panci. Sebelumnya saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan, yaitu pada legalisasinya. Ya gitu ya. Sorry, ini yang KPU pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak gebah. Jadi kalau ada dua, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat ini dari pusat, atau pusat? Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa, itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP, Universitas Pasar Pramuka, dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012, maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Nah, jadi krusialnya sih. Tapi yang menarik gini, Mbak, apapun itu 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan, ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti apa? Berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Pertama itu yang harusnya menjawab KPU, karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap, ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi, ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya, sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tenaga legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak, tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas katanya. Karena bagaimanapun juga ini fakta umum. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, di semua kampus seperti itu. Ini yang menarik. Nah, maka fakta untuk ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi. Memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi, ya, dugaannya, ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih dengan catatan, ya. Kalau gitu rasanya emang nggak cukup, Mas Roy. Udah dikasih kok salinannya. Artinya gini, ini adalah kemenangan rakyat. Ya, selama ini kan
Jokowi sendiri kan mengatakan, wah nggak bisa, nanti hanya ditunjukkan di pengadilan. Sehingga sedemikian canggihnya, sedemikian sektinya atau sedemikian ampuhnya ijazah ini. Akhirnya inilah kemenangan kita. Kita berhasil mendapatkan kopi itu secara resmi ya. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan tuh Roy Suryo CS Pak Bonatua dapatnya secara ilegal, legal. Nah ini satu yang lagi yang menarik. Ini mungkin bagus untuk kita semuanya dengan case ini. Kita akan perbaiki ya atau kita akan protes ya kepada sistem pemilu berikutnya, Pilpres terutama. Jangan sampai KPU itu tidak melaksanakan yang namanya kalau pemeriksaan ya, di pemeriksaan itu faktual. Verifikasi. Ya, verifikasi, betul. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini verifikasi ternyata hanya lihat ijazahnya aja, terus lihatnya udah. Padahal harusnya verifikasi itu lihat ijazah aslinya juga. Kami mendapatkan 2 data dari KPU pusat maupun KPU daerah DKI Jakarta yang saat ini datang. Mereka semua mengatakan mereka hanya menerima kopi ijazah ini dan legalisasinya. Artinya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Nah itu padahal KPU itu punya anggaran. Punya anggaran untuk melakukan verifikasi aktual. Itu masalah di KPU, Mas Roy. Tapi kalau masalah di Mas Roy Suryo CS sebagai penuding ijazahnya Pak Jokowi ya palsu katanya ini. Berarti puas atau enggak dengan terima salinan dari KPU Jakarta, KPU baru Pusat, salah 2. belum yang di Surakarta. Salah 2 dari 8. Kami itu mengajukan 8 surat. Banyak banget. Banyak. Kami ilmiah kok. 8 itu adalah termasuk salah satunya KPU Pusat. Itu pun ada 2. Ya, tahun 2014 dan 2019. Yang sudah kami dapatkan ini 2019. Ada yang 2014. Nanti harus kita cek yang 2014 itu kayak apa. Apakah memang beda? Karena DK-nya beda. Apakah yang 2014 itu sama dengan 2012? Lah itu nggak boleh. Penggunaannya beda. Ya gitu. Ada yang di Pos Solo. Karena itu 2 kali juga 2005 dan 2010. Jadi artinya ini adalah hasil dari doa restu dari masyarakat semua. Akhirnya kita memenangkan ini gitu loh, 2-0 ini gitu loh. Tapi nanti kita targetnya 8-0. Apa artinya sih Bang Roy bagi Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya? Mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya, Pak Rifai. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyelidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk Pilpres dan Pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, perbedaan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu semua itu sudah ada di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya? Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Dulu. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada laporan. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor, tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah kami kemenangannya. Setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Jadi ini bukan, jadi ini katanya bukan bukti baru, Mas Roy hanya mengada-ngada aja.